Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama aku Rasya Handayani, aku dari kelas X IPA 5. Aku akan menjelaskan tentang keanekaragaman hayati pada makhluk hidup. A. Pengertian dan jenis-jenis keanekaragaman hayati. 1. Keanekaragaman gen. 2. Keanekaragaman jenis. 3. Keanekaragaman ekosistem. 1. Keanekaragaman gen. Apa itu keanekaragaman gen? Keanekaragaman gen adalah keanekaragaman individu dalam satu jenis makhluk hidup. 2. Keanekaragaman jenis. Apa itu keanekaragaman jenis? Keanekaragaman jenis adalah keanekaragaman atau variasi yang terdapat pada berbagai jenis atau spesies makhluk hidup dalam genus yang sama atau familia yang sama. 3. Keanekaragaman ekosistem. Apa itu keanekaragaman ekosistem? Keanekaragaman ekosistem adalah keanekaragaman tingkat ekosistem terjadi akibat adanya perbedaan letak geografis. Perbedaan letak geografis ini mengakibatkan terjadinya perbedaan iklim yang akan berpengaruh terhadap jenis-jenis tumbuhan dan hewan yang hidup di suatu daerah. B. Keanekaragaman hayati di Indonesia. 1. Persebaran flora di Indonesia. 2. Persebaran fauna di Indonesia. 3. Manfaat dan nilai keanekaragaman hayati. 4. Aktivitas manusia yang memengaruhi keanekaragaman hayati. 5. Upaya pelestarian keanekaragaman hayati. 1. Persebaran flora di Indonesia. 1. Flora di Indonesia tercakup dalam kawasan Malaysiana yang terdiri atas Indonesia, Filipina, Malaysia, Kepulauan Solomon, dan Papua Nugini. 2. Persebaran flora di Indonesia tidak merata. 3. Hutan hujan tropis di Kalimantan mempunyai keanekaragaman tumbuhan yang paling tinggi. 4. Untuk daerah Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Kepulauan Sunda mempunyai keanekaragaman tumbuhan paling sedikit. 2. Persebaran fauna di Indonesia. Wallace membuat garis Wallace yang memisahkan jenis fauna Indonesia bagian barat atau daerah oriental. Wallace membuat garis Wallace yang memisahkan jenis fauna Indonesia bagian barat atau daerah oriental dengan bagian timur atau daerah Australian. A. Daerah oriental. 1. Daerah oriental meliputi Pulau Jawa, Bali, Sumatera, dan Kalimantan. 2. Banyak mamalia berukuran besar. 3. Terdapat berbagai jenis kera. 4. Terdapat burung-burung berwarna kurang menarik tetapi bersuara merdu. 5. Terdapat berbagai jenis ikan air tawar. B. Daerah Australian. 1. Daerah Australian meliputi Papua dan pulau-pulau sekitarnya. 2. Terdapat mamalia berukuran kecil. 3. Banyak hewan berkantong. 4. Tidak terdapat spesies kera. 5. Burung berwarna-warni namun bersuara merdu. E. Daerah peralihan. 1. Daerah peralihan meliputi daerah Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara. 2. Terdiri atas hewan-hewan endemik yaitu hewan yang hanya ada di pulau tersebut. 3. Manfaat dan nilai keanekaragaman hayati. 1. Sebagai sumber plasma nutfah. 2. Sebagai sumber pangan, sandang, papan, dan kesehatan. 3. Mempertahankan keberlanjutan ekosistem. 4. Sebagai lahan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. 5. Sebagai sumber pendapatan atau devisa. 6. Sebagai tempat rekreasi. 4. Aktivitas manusia yang memengaruhi keanekaragaman hayati. Aktivitas manusia yang dapat menurunkan keanekaragaman hayati. A. Perusakan habitat. B. Penggunaan bahan kimia secara berlebihan. C. Adanya pertanian monokultur. D. Pencemaran lingkungan dan limbah pabrik atau rumah tangga. Aktivitas manusia yang dapat meningkatkan keanekaragaman hayati. A. Pemuliaan. B. Reboisasi atau penghijauan. C. Pembuatan taman kota. D. Pelestarian plasma nutfah secara in situ dan ex situ. E. Penebangan pohon di hutan dilakukan dengan penerapkan sistem tebang pilih dan tanam kembali. 5. Upaya pelestarian keanekaragaman hayati. A. Melakukan pelestarian keanekaragaman hayati baik secara in situ maupun ex situ. Pelestarian secara in situ dan ex situ yaitu pelestarian makhluk hidup dalam habitat aslinya. Pelestarian secara ex situ yaitu pelestarian makhluk hidup di luar habitat aslinya tetapi lingkungan dibuat mirip aslinya.
B. Memanfaatkan keanekaragaman hayati dengan menerapkan prinsip-prinsip berikut. 1. Prinsip daya toleransi. 2. In optimum. 3. Prinsip ketahanbalikan. 4. Faktor mengontrol. C. Klarifikasi keanekaragaman hayati. 1. Perkembangan sistem klarifikasi. 2. Pemberian nama ilmiah. 1. Perkembangan sistem klasifikasi. A. Klasifikasi sistem artifisial atau buatan. Sistem ini menggunakan struktur morfologi, anatomi maupun fisiologi, terutama alat reproduksi dan habitatnya sebagai dasar pengklasifikasian. B. Klasifikasi sistem alami. Klasifikasi sistem alami menggunakan dasar bersamaan dan perbedaan morfologi atau bentuk luar tubuh secara alami atau wajar. C. Klasifikasi sistem filogenetik. Klasifikasi sistem filogenetik disusun berdasarkan jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara takson yang satu dengan yang lain. 2. Pemberian nama ilmiah. Ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam menulis nama ilmiah makhluk hidup dengan sistem tata nama binomial sebagai berikut. A. Jenis-jenis. Nama jenis atau spesies. 1. Nama jenis untuk hewan atau tumbuhan harus terdiri atas 2 kata tunggal yang sudah dilantikan. 2. Kata pertama merupakan marga atau genus, sedangkan kata kedua merupakan penunjuk spesies atau jenis. 3. Dalam penulisan nama marga, huruf pertama harus dimulai dengan huruf besar. 4. Adapun nama penunjuk jenis seluruhnya menggunakan huruf kecil. 5. Setiap nama jenis atau spesies makhluk hidup ditulis dengan huruf cetak miring atau digarisbawahi secara terpisah agar dapat dibedakan dengan nama atau istilah lain atau bahasa tulis teksnya. B. Nama marga. 1. Nama marga tumbuhan maupun hewan terdiri atas suku kata yang merupakan kata benda berbentuk tunggal atau mufrad. B. Huruf pertamanya ditulis dengan huruf kapital dan dicetak miring. C. Nama suku atau familia. Pada tumbuhan, nama suku berasal dari nama marga ditambahkan akhiran HAE. 2. Pada hewan, nama suku berasal dari nama marga ditambahkan dengan ide AE. Sekian dari saya tentang keanekaragaman hayati pada makhluk hidup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.